Berasa baru kemarin study, tahu-tahu udah kerja. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepet kerja. Bahkan bisa lanjut sekolah sampai ke luar negeri. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Buat ke sisi IT, nggak harus jurusan IPA loh. Jurusan IPS juga, cus, bisa masuk. Yang penting, lo punya passion ke teknologi. Tersedia sistem cicilan dan program beasiswa di sisi IT yang bakal bikin lo makin nyaman belajar di sisi IT. Gak perlu lama-lama sekolah baru cari kerja. Zamannya, study di sisi IT dan langsung kerja. Sisi IT, Programming Future. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, jumpa lagi dengan saya Nurul Suci. Selama 1,5 jam ke depan kita akan membuka wawasan keilmuan kita dalam webinar seri populer di sisi IT FTUI berjudul Work in Japan. Apa kabar Bapak Ibu dan student sisi IT semua? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini sesuai janji saya, tentu saja hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena kita sudah hadirkan seorang narasumber spesial yang akan sangat berpengaruh pada wawasan kerja kita di dunia internasional, khususnya di bidang information technology. Ya, pada satu kesempatan, Eleanor Roosevelt, yaitu seorang mantan ibu negara Amerika Serikat sekaligus pejuang wanita di abad 20, pernah berkata, bahwa masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian dan cita-cita mereka. Mungkin kita sudah lama bermimpi berkarir di dunia internasional, namun kita tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Kita tidak tahu harus kemana, caranya bagaimana, dan yang paling penting mungkin kita tidak punya komunitas atau pembimbing dalam mewujudkannya. Karena sosok pembimbing ini sangat penting ya jika kita berencana berkarir di dunia luar yang penuh dengan hal-hal yang masih asing bagi kita. Nah, hari ini, detik ini, di sini, sahabat sisi IT sudah berada di jembatan yang tepat menuju impian tersebut. Karena sisi IT dan Jobs Connect adalah shortcut menuju global career. Mengapa saya katakan demikian? Nanti sahabat sisi IT akan kembali diingatkan oleh Kak Bayu tentang bedanya sisi IT dengan pendidikan di tempat lain ya. Oke, baik tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Mardiansah Manca PhD atau biasa dipanggil Kak Anca ya. Konnichiwa Kak Anca. Konnichiwa. Alhamdulillah genki desu. Terima kasih. Saya sengaja belajar bahasa Jepang hari ini untuk Kak Anca nih. Boleh kita panggil Kakak ya agar suasana bersama sahabat sisi IT di sini lebih akrab ya. Anca ini sudah menjalani kehidupan di Jepang selama 11 tahun kurang lebih ya Kak ya? Ya, tentu sudah melewati banyak dinamika yang nanti bisa sekaligus diceritakan sebagai motivasi kita nih Kak. Ya? Siap. Oke. Lalu seperti biasa turut hadir seorang engineer muda yang sangat care, tidak hanya skill namun juga pembentukan karakter siap kerja dari student sisi IT, yaitu Direktur Utama sisi IT, Bapak Dr. Muhammad Surya Negara STMSC. Saya hampir lupa nih gelarnya Pak. Bapak Surya ini dulu juga selama 3,5 tahun menempuh pendidikan di Jepang. Ya, untung ingat pulang ya Pak ya. Sepertinya memang jiwanya ini lebih terpanggil untuk membangun anak bangsa nih. Dan siapa tahu next-nya student sisi IT yang akan lebih banyak berkarir di Jepang ya. Amin dong ya. Dengar-dengar nih soalnya gajinya jika dirupiahkan bisa sampai 8 digit nih teman-teman. Wow, saya aja langsung melek nih dengarnya. Oke, tanpa berpanjang lebar mari kita dengarkan saja langsung sambutan dari Bapak Surya selaku Direktur Utama sisi IT FTUI. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang yang kami banggakan sahabat-sahabat sisi IT, student-student sisi IT, dan tentunya di sini ada orang tua daripada student sisi IT ya, yang sangat bersemangat dan memiliki cita-cita bagaimana
student CCIT ini akan bisa memiliki kompetensi dan menjadi seorang yang skillful, tidak hanya dalam paradigma lokal, tetapi seorang yang skill dalam paradigma global. Artinya, siswa CCIT punya skill itu yang bisa teruji secara global, ya, secara global, internasional. Buktinya apa? Buktinya bisa kerja ke luar negeri. Kan itu aja standarnya, Mbak Nurul, ya. Kalau cuma bisa kerja di Depok, bisa kerja di Indonesia, itu memang sudah default lah, sudah umum, sudah standar kita. Tapi bagaimana cara bisa kerja di luar negeri itu? Itu yang kenapa belajar di CCIT, adik-adik sekalian itu menggunakan kurikulum internasional. Salah satu sebabnya adalah supaya menjadi punya standar internasional. Apa yang dipelajari itu sama dengan apa yang dipelajari oleh orang luar negeri. Apa yang sama dipelajari oleh orang Singapura, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, karena standarnya internasional. Baik, izinkan saya kasih waktu 2-3 menit. Saya akan cerita sedikit begini. Adik-adik sekalian ketika nanti akan lulus ya dari program CCIT, baik itu yang program reguler ataupun yang kerjasama dengan bachelor degree, katakanlah 3-4 tahun ke depan. Ketika akan masuk ke dunia kerja, 2-3-4 tahun ke depan, masuk ke dunia kerja, yang akan ditanyakan di industri itu adalah, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Nah, kalau yang ditanya adalah orang Indonesia, kita akan bisa jawab dengan bahasa Indonesia. Kamu bisa apa? Tapi kalau yang nanya misalnya orang Singapura, what is your capacity? Orang Inggris, what can you do for our company? Itu pasti akan ditanya. Lalu kemudian ada yang akan mengatakan, oh, I can do this, and that. Dengan gampang, mereka akan ngecek apakah Anda ini bluffing atau benar. Disodorin komputer, saya bisa coding. Coba program sesuatu. Sekarang begitu. Artinya, sekarang yang dituntut itu adalah skill. Yang itu adalah kemampuan, kompetensi, bisa apa. Ya, tidak cukup yang namanya dokumen. Ya. Tidak cukup namanya title, sertifikasi di atas kertas, tetapi proof. Proof itu seperti apa? Dan salah satu negara yang membutuhkan proof, yang sangat menomorsatukan proof ataupun bukti nyata itu adalah Jepang. Ya, Kak Anca ini sahabat saya. Dulu kami sama-sama di Jepang. Kak Anca, o genki desu ka? Alhamdulillah, genki desu. Alhamdulillah, ya. Anata no kazoku dou desu ka? Ima kazoku wa Nihon ni imasu. Alhamdulillah, ya. Ya, jadi Kak Anca ini benar-benar mengalami masa dari mulai belajar, kemudian bekerja, sampai dengan saat ini memiliki perusahaan di Jepang. Jadi fase-fase itu dijalani. Fase-fase dari mulai belajar sebagai seorang siswa seperti adik-adik sekalian belajar. Fase-fase saya ingat banget dulu Kak Anca pernah mungkin 11 tahun lalu Kak Anca pernah bilang ke saya, katanya, Pak Surya ini kalau belajar ini nangis darah ini katanya ya. Nangis darahnya kenapa? Nangis darah karena apa? Nangis darah belajar kanjinya ya. Iya. Tapi that's part of that's part of ya itu adalah sebuah nature ya, nature bahwa kita ingin sukses ya harus melewati jalan yang keras. Ya. Dan sekarang apa? Sekarang Kak Anca ini seperti sesederhana ketika adik-adik keluar, temukanlah sebatang pohon, petiklah daun itu. Gampang banget kan? Klik. Nah, Kak Anca itu sudah fase itu, sudah menikmati hasil itu seperti memetik daun saja, klik gampang. Tapi untuk bisa seperti memetik daun itu melewati fase-fase yang berat. Kata kuncinya apa? Perjuangan. Dan setiap orang yang berjuang itu butuh daya juang. Nanti kita share ya. Jadi mimpi itu kita punya, kita set mimpi, tapi meraih mimpi itu yang lebih penting. Meraih mimpi. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik sekalian dan mengingatkan para orang tua yang hadir di sini, sangat penting menjaga motivasi, membangun daya juang, ya, jangan mudah menyerah
karena tidak ada hasil yang baik yang dicapai dengan tidur doang ya. Tidur doang tuh nggak ada ya. Dengan instan ya. tidak ada. Ya, di Jepang nggak tidur ya, tapi di Jepang belajar. Jadi Kak Anca dari mulai belajar, nangis darah, kemudian sampai PhD pun ya, sampai dari mulai merangkak satu persatu. Saya ingat banget Kak Anca dari mulai belajar bahasa Jepang, kemudian mengambil diploma, sama seperti adik-adik sekalian nih, mengambil diploma. Kak Anca ini nggak langsung S3, satu pelan-pelan. Lalu mengambil S1, melanjut ke S1, kemudian ke S2, ke S3, bekerja di Jepang hingga sampai sekarang memiliki perusahaan di Jepang. Ya, kita belajar semangat itu dan kita lihat bagaimana semangat itu bisa kita tiru dan kita ciptakan mimpi, kita raih mimpi itu dengan daya juang dan semangat juang. Ya, terima kasih Kak Anca. Mohon memberi share semangat dan motivasi, ya. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya Pak Surya. Ya, tentu saja ada lika-liku ya dalam meniti, studi, dan karir ya sahabat CCIT semua. Namun jika kita stay positif, semua pengalaman tersebut akan semakin memperkaya pengalaman kita nantinya. Oke, sebelum kita menyimak materi dari Kak Anca, saya bacakan dulu ya tata tertib dalam webinar kita hari ini. Yang pertama, mohon seluruh peserta untuk mematikan fitur audionya agar kita lebih fokus pada webinar kita hari ini. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan di luar materi, silakan private chat ke saya atau admin webinar kita hari ini. Dan yang ketiga, di akhir materi kita akan open discussion ya. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand, langsung nyalakan videonya atau boleh typing di kolom chat. Dan mungkin nanti akan ada challenge ya Kak Anca ya. Challenge berhadiah. Oke, nanti dipandu langsung sama Kak Anca. Oke. Ya, semoga dapat dipahami ya teman-teman semua. Selanjutnya saya langsung persilahkan Kak Anca untuk menggelar materi webinar kita hari ini. Onegaishimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, konnichiwa. Minasan konnichiwa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, maksudnya kita di tengah pandemik ini dan di tengah suasana yang Olimpiade di Tokyo di Jepang juga lagi musim panas sih, di tengah panas begini kita masih, dan di hari Sabtu libur seperti ini kita masih bisa berkumpul ya. Jadi sini saya mau share screen ya. Oke, mungkin bisa dilihat ya semuanya. Oke, di sini pada kesempatan kali ini ya perkenalkan saya Mardiansyah Mardis ya, panggilannya Anca, tapi nama panjangnya Mardiansyah Mardis. Di sini akan menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana sih work in Japan ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, riwayat pendidikan saya di Jepang. Jadi saya ke Jepang sebenarnya tahun 2008 April ya, satu pesawat juga dengan Pak Surya dulu. Tapi beliau ngambil S3, saya ngambil program D3. Nah sebelum ke Jepang ini, saya ini dari UI juga dulu, sempat kuliah 6 bulan di UI. Habis itu ya alhamdulillah dapat beasiswa ke Jepang untuk program D3 ya. Nah, dari mana saya berasal? Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Kalau nama kabupatennya Wajo, asal kotanya Sengkang. Jadi dari Makassar sendiri pun masih sekitar 5 jam lagi naik mobil ya. Jadi orang kampung juga. Di sini di Jepang saya belajar, saya nol sama sekali bahasa Jepang. Ke Jepangnya itu sampai di Narita di Tokyo. Pertama kali itu saya nol bahasa Jepang. Hiragana, katakana, kanji sama sekali saya nggak tahu sama sekali. Tapi program memang membuat kita jadi setahun sebelum masuk kampus di Tokyo National College of Technology ini, D3 ini, ya kita wajib menempuh pendidikan selama 1 tahun. Jadi
betul-betul di 1 tahun ini saya hanya belajar bahasa Jepang dari penerima beasiswa itu hanya belajar bahasa Jepang saja. Nah, di sini saya sebenarnya jujur agak terlena juga sih ya, karena datang ke Jepang, dapat beasiswa per bulan, habis itu udah kayaknya udah agak malas-malasan belajar dikit. Jadi di dalam 1 tahun ini target kita itu kalau dalam bahasa Jepang ada level ya, ada level N5 sampai N1, yang paling rendah itu N5. Nah, targetnya itu sebenarnya pas lulus itu kita N2 ya, level N2. Di antara orang Indonesia mungkin salah satunya yang tidak lulus saya. Jadi yang tidak lulus, teman-teman yang lain itu lulus N2, tapi saya sendiri nggak lulus. Nah, perjalanan pahit manisnya hidup sebenarnya yang seperti Pak Surya tadi bilang ya, bahwa belajar bahasa Jepang ini sangat susah. Saya nggak mau bilang mudah ya, sangat susah sih, susah. Jadi perlu perjuangan, perlu ketekunan, karena perlu dilatih juga. Logikanya gini aja, maksudnya bahasa Inggris aja yang kita pelajari dari SD sampai sekarang masih salah grammar kok. Nah, apalagi bahasa Jepang yang setahun ya. Nah, di sini setahun saya belajar bahasa Jepang, habis itu masuk D3, habis itu masuk S1 di Nagoya University, habis itu lanjut lagi S2 dan S3. Dan alhamdulillah semuanya beasiswa. Nah, selama saya kuliah di Jepang ini, saya juga men-challenge hidup ya, belajar ya cari-cari part-time. Meskipun saya punya beasiswa, saya pernah part-time di restoran, jadi cuci-cuci piring, kerja di pabrik, bersihin mesinnya pabrik, nyapu, ngepel, terus pernah jadi tour guide, mengajar bahasa Indonesia. Nah, di sini saya merasa bahwa ternyata yang memberikan saya banyak pilihan pekerjaan ini adalah bahasa Jepang, soft skill. Oh ya, by the way, jurusan saya adalah teknik kimia. Dari S1, S2, S3 ini jurusan saya teknik kimia. Tapi yang ternyata memberikan saya banyak pilihan choice pekerjaan ini adalah soft skill saya, bahasa Jepang. Nah, dari sini, dari mengajar bahasa Indonesia sampai translator, nah di sini saya baru rasakan keuntungan bisa belajar bahasa Jepang. Jadi dari yang digaji berapa ini restoran ya sekitar 800 yen sejam ya. Kalau dirupiahkan mungkin 100.000 sejam, Rp1.000 sejam, sampai jadi translator pernah digaji 10.000 yen per jam atau sekitar 1,3 juta rupiah per jam. Jadi banyak sekali dengan hanya menambah soft skill aja, perbedaan ini sangat sangat besar. Nah, di situ saya belajar banyak ya. Sampai akhirnya saya di S2 ya, atau S2 menjelang S2 S3 itu bertemu dengan beberapa alumni Nagoya University dan akhirnya mendirikan startup company ANC Japan. Ini berbadan hukum Jepang dan ada 2 perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, PT Kebun Teknologi Indonesia, kemudian LPK Kebun ya, Lembaga Pelatihan Kerja, yang fokus untuk mengirimkan tenaga kerja ke Jepang. Oke, lanjut. Di sini sedikit foto-foto ya di Jepang. Jadi dengan bisa bahasa Jepang, dengan punya soft skill bahasa Jepang, bisa bergaul dengan teman-teman Jepang. Jangan dikira teman-teman Jepang itu gampang diajak betul-betul jadi teman ya. Susah juga. Jadi dengan bisa bahasa Jepang, kita bisa jadi lebih dekat dengan
teman-teman Jepang. Dan jangan dikira di Jepang juga sedikit orang Indonesia, banyak kok. Banyak seperti foto di atas ini, dan seperti di foto yang kiri bawah ini bersama Pak Ma'ruf MD ya, sekarang Menteri di eranya Pak Jokowi ya. Pak Ma'ruf sama beberapa pembesar dari Indonesia juga. Jadi kesempatan berkenalan dengan petinggi-petinggi di Indonesia juga semakin besar ya. Dan yang lebih penting, kita dekat dengan orang-orang Jepangnya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jepang. Oke. Lanjut. Di sini, apa sih motivasi kita ke Jepang ya? Untuk sahabat-sahabat CCIT di sini, nanti di belakangnya, kenapa sih Jepang? Saya pengen sekali sebenarnya membangkitkan, tidak mau kalah dengan Vietnam, tidak mau kalah dengan Thailand. Di Vietnam, perlu tahu sekarang di Vietnam itu lagi booming Jepang. Bahkan di universitas dibuatkan departemen IT yang berbahasa Jepang. Bukan IT yang berbahasa internasional, tapi IT yang berbahasa Jepang. Nah, sebenarnya kemampuan IT kita ini nggak kalah sama negara-negara ASEAN lain. Nah, itunya yang pengen saya bangkitkan sebenarnya di sini. Oke, motivasi kita ke Jepang. Jujur, motivasi saya dulu ke Jepang itu bukan karena dapat beasiswa aja, nggak ada yang lain. Dibilang saya jago bahasa Jepang, nggak. Dibilang saya juga suka Jepang, nggak juga. Tapi saya cuma suka satu. Dulu saya suka anime, Dragon Ball ya, sama Detektif Conan. Sekarang sukanya One Piece ya, lagi seru-serunya sih. Tapi yang lain aku juga nggak terlalu suka. Tapi motivasi ke Jepangnya karena dapat beasiswa aja. Di Indonesia saya susah hidup, apalagi dengan lagi tingginya harga ya. Jadi di Jepang saya dapat beasiswa, enak nih kayaknya nih, ya udah aku ambil. Ya, di setiap orang punya motivasi beda-beda. Ada juga teman saya yang punya motivasi pengen belajar bahasa Jepang. Ada juga yang pengen belajar teknologi Jepang, pengen kerja di Jepang. Banyak sekali motivasinya. Nah, motivasi-motivasi ini yang perlu kita jaga, maksudnya perlu kita bangkitkan terus ya. Karena ketika kita berjuang di negara, kita belajar menempuh pendidikan, ini motivasi ini naik turun ya. Jadi pintar-pintar kita bagaimana menjaga motivasi ini, dan apakah nanti motivasi itu berubah atau tidak, itu beda lagi. Tapi bagaimana kita menjaga motivasi kita ini supaya goal kita ini tetap tercapai. Jadi, nah sekarang di Jepang ini lagi tinggi-tingginya orang asing mau kerja di Jepang. Kenapa? Karena Jepang sangat butuh tenaga kerja. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Oke. Nah, banyak orang asing yang mau ke Jepang. Banyak. Tapi apakah Jepang sendiri mau menerima kita ya? Butuh kita. Ada Vietnam, ada Filipina, ada Thailand, ada Indonesia. Banyak sekali yang mau ke Jepang. Tapi ada standar dari Jepang yang harus kita penuhi. Skill-skillnya bagaimana, kalau kerja perawat bagaimana, kalau kerja sebagai engineer bagaimana, engineer IT bagaimana, itu yang banyak syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Dan sebenarnya untuk skill IT, jujur, saya lihat dari beberapa negara, Filipina, Vietnam, skill Indonesia ini nggak kalah sama sekali. Bahkan ada yang lebih jago. Jadi skill teman-teman di Indonesia ini sangat bagus sebenarnya. Ditambah lagi ketika ngoding ya, IT itu kan ketika kita buntu, kita itu kan nyari di Google, Pak. Ya, dan itu rata-rata dalam bahasa Inggris. Nah, bukan bahasa Jepang. Nah, keunggulan kita dibanding negara-negara lain, Vietnam,
Thailand itu karena kita udah terbiasa dengan literatur bahasa Inggris, kurikulum internasional. Apalagi tadi disebut oleh Pak Surya bahwa kurikulumnya sudah internasional. Berarti sangat sebenarnya skillnya sudah sangat pas sih dengan kebutuhan yang di Jepang. Nah, bagaimana kita memantaskan diri aja untuk kebutuhan di Jepang? Tidak hanya skill, dia juga akan melihat bagaimana sifat kita, bagaimana pengorbanan kita di perusahaan. Yang bilang tadi Pak Surya juga, kamu bisa ngapain sih di perusahaan saya? Kamu itu bisa berguna nggak sih di perusahaan saya? Itu yang selalu ketika udah berapa ratus orang, bahkan ribuan orang yang saya temani wawancara, pertanyaan yang selalu dilihat itu adalah bagaimana si orang, apa yang kamu bisa, apa sih yang kamu bisa? Itu yang selalu ditanya, dan perusahaan selalu pengen mencari tahu ini. Ketika anak ini masuk, apakah betul-betul matching dengan perusahaan saya? Bukan lagi kamu itu dari kampung mana, apa enggak. Kamu itu skillnya apa? Itu yang selalu, kamu bisa apa? Bisa ngoding apa? Bisa apa? Itu yang selalu dicari tahu oleh perusahaan. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran di Jepang ya. Jadi kenapa sih Jepang? Oke, Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia. Di tahun pertengahan 2000-an ya, 2000-an populasi Jepang ini semakin menurun. Grafik yang warna biru ini adalah total populasi Jepang ya. Yang warna merah ini jumlah populasi Jepang yang berumur di atas 15 tahun. Yang warna hijau ini adalah jumlah populasi orang Jepang yang berumur 15 sampai 64 tahun, atau maksudnya yang lagi bekerja ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang warna hijau ini gap-nya dengan warna biru, total populasi Jepang ini sangat besar. Sangat besar dan semuanya mengalami penurunan. Jadi grafiknya mengalami penurunan yang ini sangat signifikan ya. Gradiennya itu bukan miring yang dikit-dikit, tapi miringnya drastis. Ini apa impact-nya? Industri tidak berhenti, permintaan pekerjaan tidak berhenti. Permintaan pekerjaan mobil Toyota dari negara-negara lain enggak. Industri ini tetap berkembang. Bahkan IT semakin berkembang, tidak menurun. Nah, ketika industri berkembang, populasi menurun, ini tidak matching. Satu-satunya cara adalah bagaimana memasukkan orang ke negara yang industrinya berkembang ini, supaya industri tetap berkembang, sehingga perputaran perekonomian di negara ini semakin lancar. Jadi inilah kondisi negara Jepang. Maksudnya dengan grafik menurun seperti ini, kita negara yang berkembang kayak Indonesia, Vietnam, Filipina ini, bahkan dari negara Asia Timur, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka juga melihat ini suatu kesempatan. Kenapa? Jepang ini dengan melihat grafik ini, Jepang ini butuh tenaga kerja. Nah, ini kesempatan kita negara berkembang untuk belajar ke negara maju ini. Sebenarnya orang-orang pada melihat di situ aja. Jadi mix. Jepang butuh, kita bisa ngasih bantuan, plus kita bisa curi ilmunya untuk kita kembangkan di negara kita. Nah, curi ilmunya ini banyak sekali. Bagaimana membuat suatu software, membuat develop coding, user interface-nya bagaimana, apanya itu semua kita bisa pelajari di Jepang. Bagaimana bukan hanya IT, teknologi elektroniknya juga, teknologi kimianya juga, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kenapa negara lama-lama kalau kita bisa hidup di Jepang beberapa tahun, kita udah paham teknologinya bagaimana, kenapa negara ini bisa maju? Hal-hal itu yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia untuk kita kembangkan. Nah, inilah yang terjadi di Vietnam sekarang, di Cina sekarang. Di Cina yang 30 tahun lalu, 40 tahun yang lalu, di mana
orang Cina banyak sekali belajar di Jepang. Habis itu mereka balik untuk membangun Cina. Tidak hanya di Jepang ya, di Amerika juga bangun Cina. Makanya Cina sekarang jadi negara yang sangat besar. Lainnya masih baru di Vietnam pun ya. Ya mendingan tadi nggak usah dipel dah, nggak usah disapu. Di Vietnam pun sekarang lagi booming Jepang ya. Jepang jadi di Vietnam banyak sekali orang-orang Vietnam yang sekarang ke Jepang untuk belajar engineer, buruh. Nah, orang-orang ini yang selanjutnya akan balik ke Vietnam untuk membangun negaranya. Plus dia membawa perusahaannya, tempat dia bekerja ini untuk mengembangkan usahanya di Vietnam. Jadi Jepang pun sebenarnya untung, Vietnam pun juga untung. Jadi mungkin itulah yang kita lihat dari grafik ini ya, bahwa negara berkembang ini melihat ini sebagai needs, kebutuhan di Jepang, dan kita bisa membantu itu. Nah, selanjutnya ini adalah rasio. Saya ingin supaya ada gambaran tentang Jepang ya. Rasio antara job openings ya, peluang pekerjaan sama pelamar pekerjaan. Ini rasionya. Rasio sebenarnya itu bagusnya tidak boleh di bawah 1 ya. Tidak boleh di bawah 1. Karena ketika di atas 1 berarti 1 peluang pekerjaan sama pelamar pekerjaan ini pasti diterima. Nah, Jepang ini peta Jepangnya dari ujung utara sampai ujung selatan. Di daerah manapun semuanya di atas 1, jadi mau di daerah Hokkaido 1,22, di daerah Kyushu 1,46, semuanya di atas 1. Dan rata-ratanya, ini rata-rata di tahun 2019 itu rata-ratanya 1,63. Jadi apa maksudnya dari 1,63 ini? Dari 163 peluang pekerjaan yang ada, hanya ada 100 pencari kerja yang melamar gitu loh. Nah, ini 63 lowongan pekerjaan ini mau dikemanain? Masa ditutup? Enggak kan? Harus diisi supaya perusahaan berkembang. Pajak ke negara masih ada. Nah, itu lagi bahayanya Jepang sekarang. Needs-nya sangat tinggi untuk tenaga kerja. Tapi ingat, saingan kita itu banyak, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Oke, kita lihat lagi di berbagai bidang. Di sini saya translate dikit aja. Ada konstruksi, IT, sama perawat ya. Nah, di kotak warna merah yang saya kasih ini adalah rasionya tadi. Rasio paling tinggi itu ada di bidang konstruksi, 8,15. Ini maksudnya 8 peluang pekerjaan ini hanya diisi yang mendaftar cuma 1 orang. Parah. Nah, IT pun seperti itu, 4,09. Dari 4 bidang lowongan pekerjaan di mana? Di IT yang mendaftar cuma 1. Nah, ini harus kita isi. Nah, perawat juga 4, jadi banyak peluang-peluang seperti ini harus kita baca ya. Bisa kita baca dan kita penuhi standarnya. Asal kita penuhi standarnya, ya mungkin kita bisa kerja di Jepang. Itu mungkin sedikit gambaran ya tentang bagaimana sih keadaan Jepang sekarang untuk pencarian tenaga kerja. Nah, di sini komposisi warga negara asing di Jepang. Kita ini di mana sih komposisinya? Di sini Cina sekitar 786.000 orang jumlahnya. Korea Selatan 435.000 orang. Vietnam yang populasi negaranya cuma 1/2-nya Indonesia, 100 jutaan itu bisa mengirimkan 420.000 orang. Filipina 282 orang, Brasil bahkan Nepal pun 95.000 orang. Nah, Indonesia
Kita dengan negara besar 260 juta, 250 juta penduduk masih di angka 2,3%, 66.000 orang. Ini menurut saya pribadi kok kita kalah gitu loh. Toh di Indonesia masih banyak pengangguran juga. Nah, ini yang harus kita kita ganti pandangan kita bahwa di negara sana butuh kok banyak. Oke, di sini perbandingannya jumlah engineer antara Indonesia dan Vietnam. Yang ini adalah nama-nama yang Jepang ini 1, 2, 3 ini adalah nama-nama visa ya. Visa ada pelajaran. Nah, yang nomor yang saya lingkari kotak merah itu adalah untuk visa engineer engineer dan international services dan lain-lainnya. Nah, untuk Indonesia jumlah kita untuk engineer itu cuma 2.679 orang. Dengan Vietnam, kita bandingkan dengan Vietnam sampai 34.000 orang. Kalah jauh dengan Vietnam. Balik lagi, skill kita apalagi teman-teman di sahabat-sahabat di sisi IT ini nggak mungkin kalah sama dengan Vietnam. Pasti bisa. Soundnya tolong dinyalakan, Kak Anca. Ke-mute nih kayaknya. Oke. Sorry. Dengar ya? Iya, sudah. Oke. Oke, jadi ini perbandingan jumlah engineer ya antara Indonesia dan Vietnam. Yang di kotak merah tadi itu jumlah engineer di Indonesia 2.679 dan di Vietnam 34.000. Jadi terlalu jauh beda kita dengan Vietnam. Sangat kalah jauh. Padahal populasi kita di Indonesia ini 2 kali lipatnya Vietnam ya. Harusnya kalau Vietnam bisa mengirim 34.000, kita bisa mengirim 70 ribuan lah. Itu populasi kita 2 kali lipat kok. Nah, jangan sampai kita kalah dengan negara-negara ASEAN. Oke, sekarang kita ini fokus untuk IT engineer ya. IT engineer yang kotak warna biru muda adalah jumlah IT engineer yang bisa disuplai oleh Jepang. Nah, yang warna biru tua itu yang ada angkanya 220.000, 260.000 itu adalah jumlah IT engineer yang dibutuhkan yang tidak bisa dibutuhkan yang dibutuhkan oleh Jepang. Maksudnya yang tidak bisa tersuplai. Nah, ini ada 3 skenario ketika industri IT ini tidak berkembang atau berkembang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, ketika industri IT ini berkembang pesat. Nah, skenario yang pertama, ketika yang warna hijau ya, yang warna hijau ini. Nah, di sini ketika industri IT cuma berkembang 1%, berkembang paling rendah, itu di Jepang tetap dibutuhkan 160.000 orang engineer untuk IT. 160.000 orang. Nah, ketika skenario-nya yang warna merah ini ya, 2-5%, industri IT-nya berkembang, ini dibutuhkan 450.000 orang. Tambah banyak. Nah, ketika industri IT-nya 3-9%, berkembang tinggi ya, 3-9%, ini industrinya bisa sampai 700, yang dibutuhkan adalah sekitar 790.000 orang. Jadi sangat tinggi. Nah, kita orang Indonesia ini, ayolah kita ramaikan Jepang dengan Indonesia. Jadi kita harus bisa mengisi tempat ini ya. Dan
yang sering diinfokan ke saya juga bahwa sebenarnya motivasi, maksudnya tidak usah menjadikan Jepang ini, perusahaan sendiri yang pernah ngomong saya, perusahaan IT-nya, tidak usah menjadikan Jepang ini juga tujuan utama juga nggak apa-apa. Kamu curi aja ilmunya 3 tahun sampai 5 tahun, habis itu kamu mau ke Silicon Valley, mau ke Amerika, atau mau ke Eropa, atau mau ke balik ke Indonesia buat startup juga oke. Nah, dengan begini Indonesia pasti berkembang. Kenapa? Karena industri-industri kita, kalau kita buat startupnya, kita sukseskan perusahaan kita, itu dengan sendirinya industri akan berkembang. Mungkin ini ya sedikit gambaran tentang peluang kebutuhan kerja di Jepang. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana sih gaji pekerja IT engineer di Jepang. Ini pengalaman saya di mengadakan job fair di beberapa tempat di Indonesia untuk engineer. Perusahaan-perusahaan yang dan pekerjaan yang ikut dalam job fair kami itu misalnya seperti ini, Operation and Development Services. Jadi ada pekerjaan itu kayak memanage ya. Biasanya sih memanage Employee Shareholding Association, Neighborhood Housing Allowance, Zeking. Jadi bagaimana memanage shareholding employee di perusahaan ya seperti inilah. Aku juga kurang terlalu paham karena hanya membawa perusahaannya. Jadi annual salary-nya seperti ini, silakan dikali 130 terus dibagi 12 ya. Bisa dapat gaji per bulannya. Terus pekerjaan kayak IT konsultan juga ada, sekitar 4.800.000 yen. Dalam rupiah berapa itu Kak Anca? Kalau ini dalam rupiah dikali 130 mungkin sekitar 600-700-an ya juta, dibagi 12 paling sekitar ya jatuh-jatuhnya paling sekitar 40 sampai 50 juta ya per bulannya. 40 sampai 50 juta. 50 juta ini mungkin. Itu yang fresh banget yang baru ya. Fresh graduate. Ini contoh asli perusahaan yang kami bawa ke Indonesia dan melakukan wawancara. Dan ini adalah job offering yang resmi yang kami terima dari perusahaannya. Jauh sekali sama kualifikasi di Indonesia rate gajinya ya, Kak Anca ya. Aku kurang ini juga sih di Indonesia bagaimana, tapi di Jepang kalau perlu diketahui ya rate gaji ya annual salary untuk fresh graduate orang Jepangnya sendiri itu 3 juta yen annual salary-nya. Tapi khusus untuk IT, karena kebutuhan yang sangat tinggi, kalau nggak ditinggikan, orang nggak bakalan masuk. Jadi tidak ada yang masang 3 juta. Paling murah itu sekitar 3,5. 3,5. Ada bahkan yang 7 juta yen. 7 juta yen ini orang Vietnam banyak yang ngambil 7 juta yen. Karena udah skill-nya, bahasa Jepangnya semuanya oke. Tapi beban pekerjaannya gimana kalau di sana ya, Kak Anca ya? Karena kalau di Indonesia kan apa-apa juga dikerjain, tuh sampai benerin komputer juga dikerjain. Di sini kita kan nanti ada kontrak kerja ya, kalau di Jepang jelas. Kontrak kerja, jam kerja bagaimana, sebulan juga kita cuma bisa lemburnya 45 jam. Itu semuanya ada di kontrak kerja dan di Jepang itu kita bekerja itu sangat dilindungi oleh undang-undang peraturan hukum di Jepang. Jadi
betul-betul Komitmen kerjanya menurut aku sangat apa ya, sangat malah kenapa nggak kerja di Jepang gitu loh. Maksudnya udah toh di Indonesia juga kalau mau dipikir harga barang juga tinggi juga sih. Jadi kenapa sih nggak di Jepang saja gitu. Nah, tapi sebenarnya jujur dari gaji ini yang paling tinggi kemarin anak Indonesia berapa yang dapat ya? 4 tambah 6, 10 orang paling tinggi dia dapat ini. Yang 7 juta ini belum ada yang lulus, semuanya diambil sama Vietnam. Yang 5 juta yen ini ada orang Indonesia 10 yang kemarin lulus. Ambil semuanya fresh graduate, 5 juta yen kali 130 aja. Itulah gaji annual salary ya, dibagi 12. Bisa dapat gaji per bulannya. Ini sekitar 60 juta lah yang paling per bulan. Luar biasa untuk fresh graduate ini. Luar biasa. Nah, logikanya sebenarnya kerja 5 tahun dengan gaji seperti ini, kita ambil ilmunya, tabungan kita bawa ke Indonesia untuk mendirikan perusahaan, itu sebenarnya udah bagus untuk apa ya, ke depannya. Betul, udah bisa enak-enak, Mbak. Betul. Nah, tapi gaji-gaji yang kami tawarkan di sini, jujur, kalau dibanding dengan gaji-gaji yang masih standar internasional itu masih kalah jauh. Orang India fresh graduate-nya ada yang bisa dengan gaji 100 juta ya per bulan. Jadi melihat internasional kita masih kalah jauh. Tapi standar Jepang kita penuhi, tapi gaji kayak di Silicon Valley, di Amerika, di mana-mana itu udah ratusan juta, dan itu yang nggak sekarang perusahaan Jepang, IT perusahaan Jepang lagi gambate untuk lagi semangat-semangatnya untuk memenuhi standar internasional itu. Jadi India dengan gaji begini masih ada yang menolak. Jadi level India juga sudah tinggi ya. Jadi kita masih kalah brand sih di situ, tapi kita bisa kok di sana. Nah, di sini yang menjadi cita-cita saya pribadi sebenarnya, mari kita cita-cita boleh tinggi, cuman untuk mendapatkan ini tidak gampang gitu loh. Kita harus bisa mengikuti wawancara Jepang, bisa ketika wawancara bagaimana orang Jepang itu tertarik dengan kita, kita bisa appeal lah baik-baik dengan kita. Banyak sekali ya, maksudnya, dan belajar bahasa Jepang itu saya sudah pernah merasakan, Pak Surya sudah merasakan, tidak gampang ya. Orang kadang hanya melihat bagaimana kita udah bisa ngomong bahasa Jepang lancar, tapi jujur mencapai tahap itu sangat susah. Yang sudah tadi dibilang sama Pak Surya, ya perjuangannya sih, yang penting progresnya. Yang penting bagaimana mempertahankan motivasi, mempertahankan semangat yang sangat penting di sini. Tapi saya pribadi, perusahaan di Jepang, perusahaan di Indonesia juga sampai setiap minggu pun kita melakukan wawancara. Kami sangat berharap bagaimana orang-orang Indonesia bisa banyak ya di Jepang ya. Nah, ini mungkin sedikit foto-foto contoh job fair yang ada di salah satu kampus di Indonesia ya. Kita sekarang pandemi, kita ngadain secara online. Terus biasanya habis wawancara, kita adakan makan-makan di restoran. Kalau sebelum pandemik biasanya bos perusahaannya Jepang yang langsung yang memberikan kontrak kerja ke engineer di Indonesia. Nah, jadi dan bisa perlu diketahui bahwa kita betul-betul kayak ketika wawancara itu betul-betul bergaya Jepang, jadi pakai jas ya,
Jadi dari cara ngetok pintu kita akan ajarkan nanti ketok 3 kali, pakai bahasa Jepang, sureishimasu. Jadi betul-betul gaya Jepang wawancaranya. Tapi pas sudah kerja, kebanyakan perusahaan IT di Jepang pun sudah tidak pakai jas. Ini salah satu direktur perusahaan. Coba lihat pakaiannya, pakai jeans, pakai kaos biasa, selesai. Jadi sangat sudah mengikuti gaya Amerika, gaya Barat yang tidak usah pakai jas ya. Jadi jangan terlalu bagaimana sih kerjaan nanti. Nanti kita open discussion aja lah. Bagaimana sih kehidupan kerja di Jepang. Nah, ini untuk engineer seperti ini kita wawancaranya. Ini nggak usah. Nah, kepada teman-teman di sahabat-sahabat sisi IT di sini, manfaatkan pelajari semua skill-skill yang diajarkan di sisi IT, karena skill-skill yang dipelajari di sisi IT nanti ini adalah skill-skill yang sangat diperlukan di dunia kerja. Jangan dianggap enteng, jangan udah tahu gini udah nggak mau merasa cepat tahu gitu loh. Jangan dilatih lagi di rumah, dilatih lagi terus berkarya gitu. Di GitHub kan juga banyak itu coba challenge banyak coding atau coba update informasi, terus tanya mungkin ke dosen-dosen, ke pengajar, bahasa apa sih yang update sekarang, apa sih lagi yang booming, karena industri IT ini kan perkembangannya sangat-sangat cepat dan kita harus update teknologi juga. Dan itu tolong saya rasa skillnya teman-teman di sini sangat bisa ya. Dan ketika ada skill baru pun bisa cepat ditangkap. Jadi tolong betul-betul dipersiapkan ya, skillnya, apanya semuanya. Nah, saya sebagai orang yang dibilang lama juga enggak sih. Tuh masih banyak teman-teman di Jepang ini yang 40 tahun, 30 tahun hidup. Kita ini bisa bersaing kok dengan negara lain. Maksudnya mau itu kuliah S1, S2 di Jepang pun, bahkan sama orang Jepang pun kita masih bisa bersaing ya. Sekarang kesempatan kerja di Jepang sangat banyak, tapi peminat juga banyak. Kita harus bisa bersaing sama Filipina, Thailand, Vietnam, Nepal, Bangladesh, banyak negara yang harus kita saingi. Tapi menurut saya pribadi, Indonesia ini dari segi jarak juga nggak terlalu jauh dengan Jepang, budaya juga nggak terlalu beda ya dengan Jepang. Menurut saya sangat marilah kita ramaikan Jepang ini dengan Indonesia. Maksudnya kita kita curilah ilmunya Jepang ini sebanyak-banyaknya ya. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita lebih banyak silahkan tanya, open diskusi aja, mau tanya tentang masalah apa sih yang susah, apa di Jepang bagaimananya ketika belajar, ketika kerja di Jepang, atau bagaimana, dan bagaimana sih bisa kerja di Jepang ini. Silahkan saya open diskusi ya. Ya. Baik, Kanca. Mungkin saya dulu nih yang bertanya, Kanca. Siap. Untuk kesulitan yang pertama ini kan masalah bahasa ya, Kanca ya. Ya. Jadi gimana nih dari sisi IT, mungkin ada bimbingan khusus atau apa yang bisa dilakukan sebagai langkah awal bagi siswa yang ini? Ya, insya Allah kalau dilancarkan nanti sebentar lagi kita akan menandatangani kerjasama ya dengan pihak sisi IT. Jadi kita akan memberikan kelas pelajaran gratis ke teman-teman sahabat sisi IT, kelas bahasa Jepang gratis selama 6-7 bulan. Ini mohon dipahami ya teman-teman, bahwa belajar skill itu aja tidak mudah. Ditambah lagi belajar bahasa Jepang ini tidak mudah. Ada 2 soft skill yang teman-teman harus pelajari, dan ini semua tidak mudah. Butuh
perjuangan. Tapi ketika ini bisa ini didapat, choice Anda ini untuk memilih pekerjaan ini semakin banyak gitu loh. Itu yang mohon dipahami ya. Jadi sukses maksudnya itu tidak gampang, butuh pengorbanan. Maka ketika butuh pengorbanan ini butuh kesabaran apa. Nah, disinilah yang tolong bagaimana sama diajaklah teman-temannya bagaimana kita tidak bosan, tidak mau menyerah belajar bahasa Jepang, belajar skill semuanya. Jadi kedepannya saya di sini perusahaan kami akan bekerja sama dengan CCIT, akan memberikan kelas bahasa Jepang gratis sampai dan kita akan membawa juga beberapa perusahaan Jepang untuk mengadakan interview dengan teman-teman yang tanda kutip ya, yang pantas. Terbiasa nih highlight nih gratisnya ini loh. Gratis. Tinggi sekali kalau sahabat CCIT memanfaatkan. Kami tidak akan mengambil 1 rupiah pun dari teman. Itu di Indonesia kita sudah melakukan juga kerjasama dengan beberapa organisasi, jadi itu akan menjadi standar kami sih. Ya, baik. Menarik sekali ini pemaparannya Kak Anca ya. Ternyata banyak sekali wawasan baru yang membuat kita jadi tahu apa aja yang harus dipersiapkan nih dalam menjemput impian kita ya. Tentu ibu bapak ibu juga orang tua dari student di sini juga menyadari ya bahwa zaman sekarang sudah berubah, persaingan sangat padat. Jadi alangkah baiknya kita juga mensupport putra putri kita dalam mengejar impiannya. Oke, langsung kita buka ya sesi pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi mungkin saya ingin beralih ke Kak Bayu dulu. Kak Bayu, mohon diingatkan lagi nih fasilitas seperti apa yang didapatkan siswa di CCIT sehingga mereka bisa dari sekarang memaksimalkan, ingat gitu apa aja yang bisa mereka maksimalkan untuk menunjang karir mereka nanti. Silakan Kak Bayu. Oke, sekaligus tugas saya di sini memperkenalkan kepada, saya panggilnya apa nih, Mas Anca kali ya. Mas Anca untuk program CCIT ini seperti apa ya? Jadi baru akan kerjasama, jadi supaya lebih semangat lagi nanti Mas Ancanya untuk bisa kerjasama sama kita, untuk bisa teman-teman juga nanti bisa lebih semangat lagi dibimbing nantinya menjadi salah satu, ini kan sebetulnya salah satu aja ya, salah satu dari pemaksimalan yang nantinya kita ke arah bidang kerja ya. Nah, jadi untuk program CCIT sendiri Mas Anca, kita ini memang sedikit berbeda dengan program pendidikan lainnya, dengan apa yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Jadi untuk CCIT sendiri ini kita dibentuk di tahun 2002 ya, dibentuk melalui kerjasama internasional antara Fakultas Teknik UI dengan satu buah institut terbaik IT ya. Nah, tadi juga sempat disinggung masalah India. Iya, kita bekerja sama di sini dengan India. NIT itu salah satu institut terbaik IT di Asia, adanya di negara India. Nah, dari kerjasama ini terbentuklah CCIT Center for Computing and Information Technology. Ini didirikan secara resmi oleh Pak Dekan dan Pak Rektor UI ya di tahun 2002. Jadi ini dibentuk sebagai program profesional, dibentuk sebagai program siap kerja berkelas internasional. Nah, yang membedakan kita dengan program pada umumnya yang ada di Indonesia adalah kita nggak pakai lagi nih kurikulum lokal. Karena mungkin Mas Anca juga tidak terlalu merasakan ya kurikulum lokal di sini. Yeah. Bahwasanya di kurikulum lokal memang dominan ke arah teori pembelajarannya. Nah, untuk kurikulum internasional sendiri yang kita gunakan, ini full ke arah praktek nih. Jadi mencapai 90% praktek. Terus yang biasa muncul pertanyaannya, terus kalau di masa pandemi seperti ini, itu prakteknya seperti apa ya? Ya, perlu saya ingatkan sekali lagi di sini, untuk bidang IT, prakteknya itu tidak berkurang di masa pandemi. Karena kenapa? Karena kalian kan memang akan terbiasa di depan perangkat ya, mau itu PC atau laptop dan lain-lain. Jadi tetap kalian nanti akan dapat komposisi yang tidak berkurang ya. Nah, terus kurikulum yang digunakan di sini juga dari nol, bisa banget sama diikutin teman-teman secara umum, mau itu dari SMA, SMK, MA, bahkan ya ada jurusan IPS, IPA dan lain-lain, itu silakan bisa gabung sama kita. Terus yang didapatkan, nah untuk program sendiri kita kan punya ada banyak nih pola pendidikannya.
ada program utama kita itu program profesional 2 tahun. Nah, di sini juga kita punya program 4 tahun. Nah, untuk program kesarjanaan. Nah, yang kita dapatkan selama 2 tahun di sini, kita dapat sertifikasi secara global. Itu ada sertifikasi nasional dan juga internasional. Nah, untuk lulusan 2 tahunnya, ini Mas Anca ya, anak-anak itu nanti akan menyandang title professional IT. Jadi dia sudah ada di belakang namanya, itu sudah bisa ditambahkan dengan DNIIT. DNIIT ini adalah sebuah title dari International IT, jadi sebutannya adalah seorang professional IT. Nah, untuk kita sendiri, kita memang saat ini pakai sistem blended learning nih. Jadi online atau offline nanti akan disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Terus magang kerja, program magang kerja kita sediakan di semester keempat ya. Jadi untuk anak-anak CCIT FTUI nanti akan ketemu magang kerjanya di semester keempat. Terus yang paling menarik buat saya pribadi di sini di slide PPT ini adalah nomor ketiga, karena kurikulum yang kita gunakan di sini sinergi dengan apa yang dibutuhkan di industri, Mas Anca, kayak gitu. Jadi betul-betul apa yang dibutuhkan itu adalah yang kita pelajari. Jadi nggak terlalu melebar dan nggak terlalu membuang konsentrasi dalam belajar. Jadi betul-betul fokus pembelajarannya ya. Terus nanti teman-teman dari CCIT FTUI juga di sini didaftarkan ke CDC. CDC itu adalah Career Development Center ya. Terus kita yang tadi saya sebutkan punya program dari mulai 2 tahun sampai 4 tahun. Jadi kalau yang lulus 2 tahun itu memang pilihannya dia bisa dominan ke arah kerja atau mau melanjutkan untuk ambil sarjana atau kerja sambil melanjutkan. Tapi untuk yang program 4 tahun, dia setelah lulus 2 tahunnya ada graduation nanti di sana atau kita biasa sebutnya convocation setelah lulus 2 tahun. Nanti dia akan meneruskan kembali pendidikan sampai di selesai kesarjanaannya kayak gitu ya. Nah, ini akan saya bawa nih kemana-mana karena kenapa saya ingatkan lagi bahwa untuk saat ini di Indonesia ya, bahkan ini sekelas Menteri Pendidikan yang saat ini juga udah menjadi Mendestekdikti ya. Kita masuk era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, ini yang selalu saya ingatkan. Karena kenapa? Jadi yang ada di pikiran kalian, kuliah itu bukan lagi untuk kejar gelar, tapi untuk kalian memenuhi skill. Jadi harus full skill nih. Jadi kuliah itu, pendidikan itu untuk meningkatkan skill atau kemampuan. Terus di sini juga Mas Nadine katanya kita masuk era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Nah, lulus aja itu nggak siap. Lulus aja itu nggak jamin kalian udah siap buat nantinya kalian bisa berkarya. Tapi yaitu tadi harus dikembalikan ke awal. Kalian harus di backup dengan skill yang full supaya kalian bisa nantinya bersaing di dunia kerja. Apalagi sekarang kan udah pasar terbuka ya. Jadi benar-benar saingannya itu bukan cuma antar teman, bukan cuma antar orang Indonesia. Bahkan sekarang saingan kalian itu sudah lebih dahsyat lagi karena sudah harus siap bersaing dengan industri IoT yang mana penggeraknya itu adalah robot ya. Terus akreditas juga tidak menjamin itu, jelas karena apa? Untuk saat ini ada di pikiran kalian kalau kalian kuliah itu berarti kalian lebih fokus ke arah pembelajaran untuk persiapan bekerja nanti. Kayak gitu ya. Ini adalah hal-hal yang harus segera disadari, kutipan dari Mas Nadiem Makarim. Jadi itu sekedar perkenalan dari kita pihak penyelenggara ini kepada Mas Anca. Terima kasih ya, salam kenal sekali lagi. Ya. Terima kasih banyak sudah mau memberikan sedikit banyaknya gambaran tentang pendidikan pendidikan dan pekerjaan di Jepang. Mudah-mudahan nanti lepas dari sini, apalagi tadi saya dengar akan ada kerjasama ya, yang mana mudah-mudahan ini jadi motivasi lebih juga buat teman-teman CCIT FTUI di waktu yang akan datang. Nah, ini lagi-lagi ini kontak person yang bisa saya tinggalkan untuk buat teman-teman semua di sini. Kalau nanti ada apa-apa, silahkan bisa langsung menghubungi nomor-nomor yang sudah saya sediakan di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Silakan, Mbak. Baik ya, terima kasih ya. Jadi teman-teman di sini sahabat CCIT yang punya sahabat-sahabat punya passion di bidang IT juga bisa di-share ya informasi-informasi yang disampaikan dari Mas Bayu tadi. Terima kasih ya Mas Bayu. Oke, kita ke kolom chat. Ini sudah banyak pertanyaan masuk, banyak sekali ya. Aduh, peminatnya banyak sekali. Jadi saya pilih pertanyaan yang belum terjawab tadi ya. Kalau untuk Andrian Ahmad Fauzi tentang cara bekerja di Jepang, tadi mungkin sudah disampaikan sama Kak Anca ya. Ya. Akan ada kerjasama dan mungkin akan diundang langsung penyelenggara lowongan kerjanya ya Kak Anca, benar ya? Betul. Kita beralih lagi ke pertanyaan dari Syafiq. Selain negara Jepang, negara mana lagi yang masih membutuhkan tenaga kerja untuk IT? Karena saya kurang tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang. Oke. Oke. Jadi negara mana lagi yang masih membutuhkan tenaga kerja untuk IT ya? Sebenarnya negara yang lain yang membutuhkan itu pasti negara-negara maju ya.
overall untuk negara maju, Amerika segala macam. Jadi memang Jepang dengan belajar bahasa Jepang, dengan menguasai satu skill bahasa Jepang itu, pilihan kerja kita itu jadi semakin besar aja. Ini kan kalau bahasa Inggris berarti kita saingannya ini sama tambah besar lagi. Nah, kalau kita menambah soft skill kita dengan bahasa Jepang, berarti pilihan pekerjaannya semakin melebar aja. Kita bisa memilih Jepang. Itu aja sih. Nah, jadi untuk negara mana lagi yang bisa membutuhkan tenaga kerja untuk IT, silahkan mungkin bisa di search ya, bahwa di search bahwa di negara maju pada umumnya itu ya butuh IT sih. Tapi perlu diingat bahwa semakin apakah kita standar ya, bisa memenuhi standarnya atau tidak, itu kita harus semangat di situnya sih. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, mungkin karena tulisannya ribet itu bahasa Jepang, tapi itulah tadi ya. Iya, betul. Semangat untuk mempelajarinya, karena itulah pembuka jalannya ya Kak Anca. Betul. Lanjut ini dari Joseph, bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2? Ini S2, maksudnya di Jepang ya, mungkin ya. Oke. Untuk beasiswa lanjut ke S2, kalau di Indonesia kan sekarang ada bisa beasiswa membuka Gakusho. Itu di website kedutaan Jepang ya, untuk Indonesia ada. Itu beasiswa langsung dari Kementerian Pendidikan Jepang untuk warga negara asing. Ada juga LPDP yang sekarang ada juga bagi dosen-dosen universitas di Indonesia bisa pakai beasiswa dikti. Terus kalau bisa bahasa Jepang, kalau bisa bahasa Jepang, ketika sudah sampai di Jepang bisa mencari beasiswa S2 lokal di Jepang. Jadi dengan belajar, perlu dipahami lagi bahwa dengan belajar bahasa Jepang, jangankan pilihan pekerjaan, pilihan beasiswa juga ini kita bisa pilih beberapa lagi di Jepang. Jujur saya pun beasiswanya beasiswanya ketika S2 sudah beasiswa Lotte Foundation ya. Lotte Foundation perusahaan, dan bahkan lebih besar daripada beasiswa membuka Gakusho. Jadi masuk dulu ke Jepang, baru cari beasiswa di sini. Masuk dulu ke Jepang. Iya, cari beasiswa di Jepang. Itu lebih menguntungkan ya. Iya. Ya. Itu bisa juga. Oke, lanjut lagi ke Aditya Farel. Tapi ini Kak Anca, mungkin ada sharing motivasi, sharing kuis ya? Ya. Yang mau diselipin sekarang. Boleh. Nih. Oh, oke. Saya nih, biar mereka semangat nih, biar melek dulu nih, baru kita. Oke, siap. Ya. Oke, kalau yang bisa jawab atau apa, tolong raise hand kali ya. Ya, yang pengennya sih, yang di chat tidak diakui ya, harus raise hand dan nyalakan video. Ini hadiahnya juga hadiahnya apa Mbak, by the way? Hadiahnya saldo GoPay atau OVO. Oke, siap. Ya, nanti ya. Oke, siap. Tunggu. Ada ini karena ada yang aku ngasih pertanyaan yang umum-umum aja ya. Ada yang bisa sebutkan tiga aja nih. 3 nama kota di Jepang. Ini hadiahnya 100.000 ya. Oke, silakan. Oh ya, ada tuh. Ayo, lumayan belajar. Atau beli pulsa nih. Jadi biasa ikut webinar terus nih ke depannya. Wah, banyak nih yang hand nih. Saya pilih ya, cap-cip-cup kembang guncup dulu. Ya, Auriga Putri coba deh. Auriga Putri, boleh langsung dinyalakan videonya. Ayo. Kalau nggak nyala videonya gugur ya. Oke, Auriga Putri. Mana nih wajahnya nih? Perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Auriga Aisyah Putri dari jurusan DCM. Ya. 3 kota di Jepang ada Tokyo, Kyoto, dan Hokkaido. Kyoto, Tokyo, dan Hokkaido. Gimana ini Kak Anca? Betul atau salah? Hokkaido bukan kota, Bu.
Ayo. Bisa diperbaiki satu. Ada satu Boleh lah. kesempatan untuk memperbaiki. Oke. Wah, saya kurang Hokkaido. tahu deh. Baik, skip ya. Oke. Ya. Hokkaido itu pulau Mungkin ya. pertanyaan berikutnya bisa. Prefecture, ibu kotanya Sapporo ya. Oke, ada Ada lagi yang lain, yang langsung nyalain video deh, yang boleh langsung jawab. Siap. Nah, ada Aditya Farel nih. Sorry, Aditya Farel duluan ya. Yang muncul di sana. Ya, Dozo. silakan. Aditya Farel, perkenalkan diri dulu. Soundnya Aditya Farel, soundnya. Oh iya, maaf. Nama saya Aditya Farel dari ITIO, dan 3 kota di Jepang itu ada Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Betul, sip. Ya, selamat buat Aditya Farel ya, Kyoto, Tokyo, dan Osaka. Ini Terima kasih. nanti Aditya hubungin saya ya, bisa tanya di grup sama adminnya, nomor HP saya langsung ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dulu ya Kak, nanti biar langsung aja. Lanjut ke, inilah Aditya Farel juga nih pas lagi nanya. Aditya Farel ingin bertanya, rata-rata biaya hidup per bulan di Jepang tuh berapa, Kak? Oke. Jadi takutnya mungkin gaji itu habis-habis aja biaya sehari-hari. Betul. Jujur, kalau rata-rata biaya hidup per bulan di Jepang menurut saya 100 ribuan yen lah ya, mungkin ya. 100 ribuan yen. Jadi dengan gaji yang tadi sebenarnya itu ya sekitar 10 jutaan rata-rata, itu pun udah menurut saya udah makan di luar. Maksudnya udah nggak hemat-hemat ya. Menurutku udah agak boros dikit ya. Iya, udah agak boros dikit itu. Karena dulu saya juga pernah di posisi seperti itu, jadi jarang masak, makan di luar, part-time-nya tapi kencang. Berarti bisa nabung banyak ya kalau kita kerja di sana. Iya Mbak, kalau menurut saya sih bisa. Dan bahkan kalau mau betul-betul maksudnya masak, jarang masak sendiri atau bisa ngirim 8-10 juta mungkin ke orang tua ya. Wah, keren. Sayang kalau saya udah expired nih umurnya nih Kak. Jadi adik-adik aja nih yang punya kesempatan besar. Oke, lanjut kita ke Okfa Widi Saputra. Bagaimana suasana lingkungan kerja di kantor Kakak? Apakah employee friendly? Ya, karena Jepang nih masih asing ya budayanya. Oh ya. Kalau lingkungan kerja di kantor saya, gimana kalau saya pribadi sih menurut saya employee friendly, bahkan bebas ya. Bebas, tapi kita agak strict dengan hasil kerja ya. Jadi profesionalitas kerjanya ya. Iya, betul. Jadi jam kerja juga nggak terlalu kita nggak terlalu mikirin. Jadi fleksibel sekali. Fleksibel sekali. Dimanapun Anda bisa kerja, asalkan ya sekarang pun dimanapun meeting pun bisa juga, nggak usah ngumpul pun, tinggal buka laptop bisa tersambung kok. Jadi sekali ya. Sangat iya. Dan pakaian juga kita asalkan tidak ketemu klien ya kita pakaian kaos, kemeja juga oke. Jadi mirip startup di Indonesia mungkin ya. Kalau startup kan lebih betul, Mbak. Ya kayaknya. Dalam kursus nanti mungkin yang di bulan September mungkin juga akan diajarkan manner-manner yang harus kita highlight ya. Budaya Jepang, manner-manner ya pasti akan kita ajarkan. Ya, oke, lanjut lagi ke Rehan Yasvinu Akbar. Selamat siang ya. Saya mau nanya, banyak baca cerita soal Jepang tentang banyaknya black company. Apakah black company itu benar-benar sebuah masalah di Jepang atau tidak? Oke. Black company ini kalau bahasa Jepangnya ini ya, buraku kigyo ya. Yang
apa ya? Black company ini ada, jujur ada. Black company ini apa? Black company yang mempekerjakan pekerjaannya tapi tidak membayar lemburnya misalnya. Ya. Nah, kami tidak akan ya, maksudnya tidak akan jadi proses job fair kami itu ada yang memfilter perusahaannya juga. Nah, ada yang memfilter mahasiswa juga. Jadi memfilter perusahaan ini, maksudnya kita betul-betul menanyai direkturnya langsung, apakah berapa jam kerjanya setiap hari, dan dia di kontrak kerjanya itu sudah harus jelas semuanya. Berarti diawasi ya, dilindungi. Diawasi, betul. Ya. Dan perlu diketahui juga bahwa peraturan di Jepang itu lembur, jam kerja itu semuanya diatur di undang-undang. Jadi ketika ada masalah atau ada apa-apa, sebenarnya tinggal lapor. Laporan itu kalau misalnya bisa lapor ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, bisa lapor ke departemen di perusahaan yang untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Jadi atau bisa bilang ke saya juga oke sih. Sebenarnya inilah untungnya adik-adik kita ini berada di sisi IT. Kita juga tidak sembarangan kan menerima sebuah lowongan pekerjaan gitu. Ada perlindungan di sini dan itu harus sesuai dengan masing-masing negara. Harus. Ya. Oke, daripada kita searching-searching sendiri nih di online. Aduh. Kita nggak tahu. Oke, lanjut lagi ke Alex. Mau diselingi challenge berikutnya, Kak? Boleh. Nah, sekarang coba ada yang bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang nggak? Ayo, ini 100.000 lagi deh. Boleh, tadinya mau saya turunin. Ada yang resen tuh. Lebih tinggi nih. Silakan. Wow. Ayo, yang singkat juga apa-apa, ada tuh yang raise hand. Mantap. Aurika lagi. Mungkin kita antara Aurika dan Deve sama Hizri Kalis nih. Kak Anca nih yang silakan memilih dari Kak Anca. Oke, Hizri. Siapa? Hizri Kalis. Hizri. Nah, kelihatannya anime minded. Dozo. Silakan. Halis. Nah, saya mesti nyalain kamera nggak, Kak? Oh ya harus dong. Kita belajar sportif ya. Ya. Okay. Wah, ini wajahnya seperti anime juga nih. Ganteng. Oke, silakan. Ya. Wes. Persiapan dulu dia, Kak Anca. Hajime mashite. Hai. Watashi no namae wa Hirzi Halis desu. Hai. 17歳です。私は日本語を勉強したい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Ini lebih bagus, sudah perfect, bagus. Wah, sekali. Sepertinya ini memang penggemar anime kali. Calon. Minimal ya bahasa Jepangnya lebih enak lah dibanding Pak Surya. Pak Surya padahal udah 3,5 tahun. Enggak. Oke, jadi apa? Ya dengan jadi apa? Hizri ini belajar dari mana bahasa Jepangnya? Dari SMA ya? Iya, dari SMA bahasanya Jepang kelasnya. Oh, pantas. Okay. Jadi sebenarnya bahasa Jepang itu dia pertama-tama itu nggak susah. Pas masuk grammarnya aja yang mulai susah ya. Jadi sebenarnya kalau kita menguasai bahasa sehari-hari itu tetap ada peluang nggak, Kak Anca? Oh, ada. Kita kan agak katakana itu mungkin agak kesulitannya lebih tinggi ya. Iya, nanti pas setelah lulus aja kita lebih fokus ke grammar atau apa, karena pas bagaimana lulus wawancara dulu aja kita pikirkan. Oke. Sudah lulus ya udah, baru kita mati-matian belajar lagi. Tuh udah pasti diterima kok. Jadi mau nggak mau harus mati-matian belajarnya. Betul. Terpaksa belajar ya harus. Terpaksa belajar, iya.
Oke, Alex ini sudah terjawab ya. Nanti di semester pertama langsung kita di bulan September itu langsung ada pelajaran ya. Ya. Di Jepangnya. Dari Farhan Adi Nugraha nih pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya berapa jam rata-rata sehari-harinya untuk bidang IT nih Kak? 8 jam. 8 jam. Sama ya berarti sama. Di Jepang itu udah diatur semua 8 jam. Wah, luar biasa ya. Apalagi lembur dikasih gaji lagi. Sejahtera sekali nih. Lanjut kita ke Muhammad Yuslam. Selamat siang, Kakak. Mau nanya kalau setelah lulus dari sisi IT, apakah bisa melanjutkan kuliah di Jepang sambil kerja? Ya. Bisa melanjutkan kuliah di Jepang sambil kerja. Nah, oke. Kalau S3 bisa. Kalau S3 bisa kuliah di Jepang sambil kerja. Maksudnya nah, bisa kita atau karena jam belajarnya lebih luang? Oke. Jadi begini, ini berhubungan dengan peraturan kita sebagai warga negara asing di Jepang sih. Jadi kita di Jepang itu hidup sebagai warga negara asing itu mempunyai status masing-masingnya. Saya statusnya apa? Misalnya siapa? Muhammad Yuslam ini statusnya apa? Kalau saya sebagai pelajar, berarti saya di Jepang ini sebagai pelajar saja. Bisa part-time, ada aturannya. Saya hanya bisa boleh part-time 28 jam seminggu. Ada aturannya. Lebih daripada itu, saya akan mendapatkan peringatan. Nah, jadi semua orang punya status residen. Kami ini statusnya sebagai apa sih di Jepang? Kalau sebagai pekerja, ya kita bekerja dong. Bekerja statusnya. Nah, apakah boleh belajar misalnya kelas malam atau apa? Nah, di sini jujur di Jepang ini tidak sebanyak Indonesia banyak kelas malamnya ya. Di Jepang ini sangat dikit di universitas ada kelas malamnya. Tapi untuk S3 dan S2 kalau nggak salah, S3 sih yang paling banyak, ada namanya Shakaijin course ya. Jadi khusus bisa ngambil S3 sambil bekerja. Jadi kerjanya tetap diutamakan. Belajarnya itu ya sebulan sekali datang ke kampus atau 2 bulan sekali datang ke kampus. Bisa begitu. Nah, itu ada program seperti itu. Nah, untuk S1 kuliah sambil kerja, sebenarnya yang banyak terjadi adalah sebagai kuliah tapi part-time ya. Part-time yang boleh. Kuliah di Jepang plus sambil kerja, kuliah di Jepang plus part-time oke. Ya. Bukan part-time itu ya kita nggak ada pekerjaan yang ringan-ringan mungkin ya Kak. Betul, part-time cuci piring apa. Kan bisa sambil melancarkan bahasa Jepang. Betul. Itu bisa. Ya. Betul, oke. Kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali yang masuk ya. Kalau tidak terjawab karena waktu kita sampai 14.30 nanti boleh dikumpulkan di grup langsung ke saya nanti ya, saya sampaikan dengan Kak Anca. Assalamualaikum, langsung ke Indah Putri ini ya. Hanya untuk jurusan IT saja, kalau jurusan DCM tetap bisa lanjut kuliah di Jepang atau tidak? Nah, DCM nih Kak, Digital Creative Media. Bisa banget. Sebagai graphic designer bisa. Atau social media. Ya, pokoknya IT ini maksudnya IT ini semua yang berhubungan dengan komputer. IT. Iya. Mau AI, mau digital. Ini semuanya kekurangan di Jepang ini. Dan desain, bahkan ya mechanical engineer ya, AutoCAD atau apa itu butuh juga. Jadi jurusan DCM ini bisa kerja dan bisa lanjut kuliah di Jepang juga, apalagi bisa ada jurusannya kok. Tapi apakah nanti perangkatnya itu berbahasa Jepang atau bahasa Jepang? Internasional? Bahasa Jepang. Seperti laptop yang mereka pakai, fasilitas yang dikasih ke kita itu bahasa Jepang semua nggak? Ada huruf bahasa Jepangnya sih. Oh, kalau software yang dipakai, kalau laptop yang dipakai ya laptop yang di Indonesia juga nggak apa-apa. Kita bisa bawa perangkat sendiri ya? Bisa. Kalau software, tapi rata-rata software juga bisa bisa di Englishkan semua sih kayaknya.
Di Iya. situ Jepang yang menyesuaikan dengan internasional sih. Jadi, Kenapa penting? Ya, tapi maaf ya. Kenapa penting bahasa Jepang untuk kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan teman-teman kerja gitu loh. Kalau nggak bisa berkomunikasi, kita nggak bisa kerja tim. Itu sih mungkin intinya. Oke. Lanjut ke Khairunisa, gaya hidup di Jepang, Kak, apakah sudah termasuk dibiayai sama perusahaan? Oh, udah Ada. gaji mau dibiayain lagi loh. Gimana nih, Kak? Ya, jadi nggak ada yang membiayai semua ya, biaya hidup nggak ada. Jadi ya yang ditanggung perusahaan itu biasanya cuman Salary ya. Biaya asuransi kita ya, asuransi kerja. Ketika kita terjadi kecelakaan di perusahaan atau ketika berangkat kerja terjadi kecelakaan atau apa itu ada asuransinya. Ya, mungkin kalau mau tambah-tambahan carilah beasiswa ya, Kak ya. Ya, carilah beasiswa. Betul. Ya, lanjut lagi. Raka Putra, izin bertanya, Kak, kalau kita lancar bahasa Jepang akan mempermudah untuk mendapatkan teman maupun pekerjaan. Iya, pasti. Jangankan teman ya, teman hidup juga bisa ya, Kak. Iya, betul sekali. Jodohnya. Coba tahu dapat Jepang nih. Betul banget. Jadi dengan soft skill itu, dengan menambah soft skill itu tidak ada ruginya sih. Kesempatan kerja bahkan jauh lebih banyak. Ya. Aku pun yang bisa dilihat tadi itu pilihan part time jadi lebih banyak, bahkan bisa ngajar bahasa Indonesia yang tidak pernah saya pikirkan sampai dulu ya. Oh, bisa ditawari ngajar bahasa Indonesia. Kita bisa lihat juga contoh Kak Anca. Saya lihat dari CV-nya Kak Anca bahkan pernah bekerja mencuci piring saja di Telakon. Iya. Kak Anca. Iya. Dari saya yakin itu untuk memperlancar conversation-nya nih. Kalau dari beasiswa pasti udah dapat banyak nih. Iya betul. Jadi ya namanya manusia kadang kalau di zona nyaman kita nggak berhela kita pengen mempush diri ya, keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman ya itu sih sampai ya itu dia translate komik brosur semuanya dikerjain aja. Baik. Kak Anja, ini nggak kerasa kita udah 14.31 nih, udah lewat dari jam yang seharusnya. Jadi masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi akan saya kumpulkan nanti. Kita salurkan ke Kak Anja ya lewat. Siap. Ya. Oke, mungkin ada challenge terakhir nih Kak sebelum saya tutup webinarnya. Oke. Challenge terakhirnya apa ya? Hadiah yang sama ya. Ya, hadiah yang sama. Ada sebutkan apa ya? Bingung juga gini. Ini ada beberapa pertanyaan sih, cuman aku bingung milihnya nih. Oke. Yang terkait komik-komik gitu, yang mungkin terjadi komik-komik. Ya, terkait komik-komik karena di sini siswanya nggak cuma IT, ada DCM juga. Jadi mungkin mereka lebih familiar ya. Oke. Ada yang tahu nggak? Sebutkan 3 anime ya. Anime yang terpopuler di Jepang. Wah, ini langsung banyak yang resen nih. Saya udah nyangka nih, langsung banyak yang nih pasti nih. Iya. Aduh, silakan Kak Anca yang milih Kak Anca. Saya bingung nih, soalnya nyalain videonya berbarengan semua nih. Kalau soal komik cepet nih, pasti koleksinya di rumah banyak. Oke, coba si Rangga. Oke, Rangga. Enggak, kamu bukan yang main EDC kan? Ada Naruto, Shingeki no Yujin, One Piece. Shingeki no Yujin tuh rare. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Omoshiroi ne. Kimetsu no Yaiba. Sangat bagus. Ini pada update semua ini anime. Kayaknya semester awal banyak yang skip nih karena udah expert semua. Ini pada update semua ini. Dan yang lagi booming di Jepang juga pada dinonton semua ini. Oke, betul semua yang tadi yang disebutkan tadi itu semua
anime yang sangat populer ya di Jepang. Luar biasa. Selamat ya Rangga. Jadi tadi ada 3 pemenang ya. Yang lain jangan kecewa karena nanti ke depan juga akan selalu banyak webinar update dan berbagai materi serta kuis yang akan kita sajikan ya. Terima kasih banyak Mas Aja. Terima kasih. Ya, baik-baik. Sampai lagi kita di penghujung webinar kita hari ini ya, sahabat CCIT. Sebelum kita tutup, saya ingin share untuk link dari survei hari ini ya. Mohon diisi, boleh oleh siswa, boleh oleh orang tuanya juga, agar kita dapat terus upgrade apa saja yang akan kita sajikan berikutnya ya. Oke, terima kasih sekali. Sebelum saya tutup webinar hari ini, seperti biasa saya akan membacakan satu quote motivasi ya dari seorang tokoh dunia di abad 20, yaitu Dr. Forrest Shakespeare. Beliau adalah seorang chiropractor, filsuf, dan pengusaha Amerika. Dia mengatakan bahwa the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Nah, jika sahabat CCIT gemar membaca, banyak sekali kisah sukses tokoh-tokoh dunia yang dapat menjadi inspirasi ya. Latar belakang dan jalan mereka berbeda-beda, namun ada satu kesamaan sikap yang mereka miliki, yaitu kegigihan atau semangat pantang menyerah, ganbate. Semoga mulai saat ini sahabat CCIT dapat menata langkah menuju impian kalian ya. Karena sejatinya impian tidak akan menjadi kenyataan jika kita tidak berusaha mewujudkannya. Dan bagi Bapak Ibu orang tua siswa di sini, mari kita jadikan keluarga kecil kita sebagai support sistem terbaik yang akan bantu menunjang kesuksesan mereka. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Anca atas sharingnya hari ini. Pak Surya, Mas Bayu, Mas Dika, dan seluruh tim yang terlibat hari ini, serta tentunya Bapak Ibu serta sahabat CCIT semua. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media CCIT agar selalu mendapatkan update wawasan tentang dunia IT dan pendidikan ya. Mari kita tutup webinar hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. CCIT, Programming Future.